Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengambil barokah dari sebelah kanan yang sama-sama kita hormati, anak kita, guru kita, kebanggaan kita, Al-Quran beserta makna berada di dalam kepalanya, dipilih oleh Allah SWT untuk mengambil iktibar pelajaran buat kita bersama, membuat saya Abdul Somad merasa malu dengan segala kekurangan kita, kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Ananda Muhammad Najah, mudah-mudahan kehadiran beliau melimpahkan rahmat barokah untuk kita. Di sebelah kanan saya Ketua Kadin Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Paurani SE, Sarjana Ekonomi, MBA, Master, bisa apa aja. Di sebelah kiri saya ada Cak Min, bukan yang mau jadi calon presiden. Di sebelah beliau senior saya di Mesir sampai 98, beliau 1 tahun sebelum itu 97. Beliau adalah Dr. Zaki Abdillah, Ustadz guru kita semua. Adapun Bapak Ibu semua tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan sampai azan subuh tidak selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita tanya jamaah, Bapak gimana kabarnya? Sehat. Ruko-ruko, toko-toko yang kemarin gimana? Bisnisnya lancar? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah hijrah, sudah saya tinggalkan semua. Saya sekarang fokus di masjid aja, zikir, baca Quran, sholat sunat. Sampai kapan Pak? Nunggu malaikat maut datang. Jadi pemahaman hijrah menurut dia itu adalah hijrah berarti meninggalkan dunia, karena dunia ini jahat, dunia ini kotor, dunia ini najis, dunia ini menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Ini bukan ajaran Islam, ini ajaran Abdul Ghafur. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Ghafur, nyamar pura-pura masuk Islam biar bisa supaya masuk tanah suci Makkah. Lalu setelah 6 bulan belajar Islam, murtad lagi, datang ke Indonesia mengobok-obok Aceh. Setelah itu dia kembali ke Amsterdam, namanya Snowhorn. Karena Aceh kalau ditembus dengan peluru nggak mempan. Orang Aceh imannya kuat. Apa kata Tengku Umar di Maulabo? Mereka melihat dunia ini seperti setengah sayap nyamuk. Apa kata Tengku Umar di Maulabo? Kalau aku mati malam ini melawan Belanda, aku mati syahid. Tapi kalau aku masih hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi. Mereka melihat dunia ini simpel, sederhana. Maka kalau mengancam orang Aceh dengan peluru, nggak mempan. Maka satu-satu caranya adalah dengan mengobok-obok, membangkit khilafiyah di antara umat Islam. Jadi kalau ada orang sekarang yang hobinya mengobok-obok khilafiyah di antara umat Islam, itu bibit-bibit dari Snowhorn. Bagi Snob mengajarkan, silakan kamu urus doa, silakan kamu urus zikir, silakan kamu banyak ibadah. Masalah tanah biar kami ngurus. Kami tanam tembakau, kami tanam cengkeh, kami tanam rempah-rempah, kami tanam kayu manis, lalu hasilnya kami ambil. Dari dalamnya kami ambil batu bara, lalu kemudian kami ambil emas, kami ambil minyak, kami ambil gas. Kalian urus saja akhirat. Akhirnya umat Islam dibagi dua, ada yang ngurus dunia, ada urus akhirat. Padahal dunia akhirat dalam satu ayat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina.
Maka digambarkanlah Nabi Muhammad itu orangnya miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping, perutnya diikat batu karena kelaparan. Ini Muhammad dari mana? Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang real, yang benar menurut sejarah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya ayah. Nama ayahnya Abdullah. Abdullah itu meninggal waktu lagi ngapain? Syair Barzanji dibaca setiap malam Maulid. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika hamil ibunya dalam umur 2 bulan, meninggal bapaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, 500 km, 8 hari 8 malam naik onta, perjalanan dagang bisnis. Satu surat cerita tentang bisnis orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy, perjalanan dagang orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita was-shaib. Syita musim dingin, shaib musim panas. Mekah di tengah, di bawah Yaman, di atasnya Syam, Palestina, Suriah, Damaskus, Lebanon, Yordania. Makkah di tengah, di bawah Yaman. Rihlatas syita, musim dingin mereka ke Yaman karena dinginnya nggak terlalu dingin. Wassaib, musim panas mereka ke Syam karena di Syam nggak terlalu panas. Karena kalau musim dingin ke Syam turun salju, nggak tahan. Kalau musim panas ke Yaman terlalu panas, nggak kuat. Maka mereka perjalanan rihlatas syita wassaib, dagang, bisnis. Jadi kalau ada orang Islam hari ini, kamu jangan terlalu sibuk dengan bisnis, ini melupakan kita dari Allah, langsung tembak, kamu pasti muridnya snowboardnya. Dia ingin umat ini lemah, dia ingin umat ini gak punya apa-apa. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran, kemiskinan membuat orang menjadi kafir. Fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, kafir. Siapa yang menjual imannya dengan baju kaos bekas? Siapa yang menjual imannya dengan mie instan? Siapa yang menjual imannya dengan susu hampir expired? Itu adalah orang-orang yang tidak punya ekonomi yang mapan. Siapa yang menjual suaranya saat pilkada pileg? Orang-orang miskin, dikasih 50.000 mau dia coblos. Kalau bisnismen anggota Kadin dikasih 50.000, mana dia mau? 5 juta baru dia mau. Oke, kita sudah kaji ayah Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah. Abdullah itu meninggalnya waktu dagang. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu yang megang kunci Ka'bah, orang kaya. Musim haji dia ngurus semua jamaah haji. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay itu orang kaya. Rumah yang paling besar di Makkah, tempat kumpulnya para ketua kepala suku kabilah, namanya Darun Nadwah, dibangun oleh Qusay, kakek Nabi yang kelima. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan orang kaya-kaya. Katanya Ustaz Somad keturunan orang kaya. Saya ini 7 generasi kaya. Kok Ustaz miskin? Saya yang ke-8. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak, oke, dari sejak kakek-kakeknya. Begitu turun tentang riba, riba nggak boleh, haram. Riba siapa yang pertama kali diharamkan Nabi? Riba Abbas. Abbas itu siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas itu paman Nabi, saudara kandung bapaknya. Kerjanya apa? Riba.
Makanya yang pertama kali turun ayat riba, yang dilarang itu adalah pamannya, Riba Abbas. Jadi keluarga ini memang keluarga yang terkait dengan bisnis. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Kakeknya, ayahnya, kakek kelima, pamannya, dia sendiri bagaimana? Dia nikah dengan Khadijah. Bukan ketemunya pas tablik akbar. Jadi Khadijah ini kan punya barang banyak, tapi perempuan itu memang nggak pergi jauh-jauh, dia di rumah. Barang dagangan ini siapa yang mau bawa silakan, yang mau bawa silakan, jual lah, tapi nanti hasilnya bagi dua. Itu dikenal dengan mudharabah, bagi hasil. Sekarang pun udah ada tuh reseller, dia nggak punya barang, cuman modal air liur aja. Dia cuman modal grup nanti dapat sekian. Itu udah ada sejak zaman dulu. Lalu kemudian heran Khadijah, setiap kali barang ini dibawa kok lakunya pesat, luar biasa barang ini laku. Lama-lama Khadijah nanya, ini siapa yang bawa barang ini? Ada anak muda, siapa namanya? Muhammad. Yang mana orangnya? Itu orangnya. Ketika Khadijah lihat, kata Khadijah, pantasan laku, orangnya ganteng, nurun nubuwah, cahaya yang terang benderang, tola'al badru lainnya. Jangan heran kalau barang-barang anak muda sekarang nggak laku. Ini kenapa nggak laku-laku? Yang mana yang jual? Itu Pak, pantasan. Makanya itu di Instagram Ustadz Somad itu isinya endorse. Bagi yang nggak tahu berarti belum follow. Ketemu sama jamaah gula merah, endorse. Anda ingin menikmati gula putih takut kena gula darah, solusinya gula merah, dapatkan nomor berikut ini. Ketemu sama jamaah bawa keripik, sudah nampak dari tatapan matamu, ku tahu yang kau mau. Anda penikmat keripik, kabar gembira, dapatkan keripik ini dimanapun Anda berada, hubungi nomor kontak berikut ini. Kenapa Ustadz endorse itu semua? Saya ingin mengembalikan umat ini ekonominya, belanja ke warung tetangga. Kalau ceramah saya cuma ngajak sholawat, orang nggak marah. Kalau ceramah saya cuma ngajak sholat tahajud, orang nggak marah. Kenapa orang marah? Ceramah Abdul Somad yang paling dimarah adalah belanja ke warung tetangga, walaupun mahal jangan nawar. Belanja ke warung tetangga, karena kalau dia kaya anaknya akan sekolah, kalau dia kaya dia akan bantu fakir miskin, anak yatim. Jangan buat orang kaya mencari kaya, tapi buat orang Islam mencukupi kebutuhan. Allahu Akbar. Itulah yang buat orang marah. Satu-satunya kadin yang berani ngundangnya. Memang semua berawal dari Nusa Tenggara Barat. Bank Syariah. Loh, jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Bank Syariah dari mana berawal? Nusa Tenggara Barat. Masjid yang paling banyak dari mana berawal? 10.000 kurang 4. Yang ngomong Pak Sekda. Paguyuban Muslimah dari mana berawal? Dari NTB. Ustaz tahu dari mana? Sore tadi saya diundang. Pengukuhan Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat. Begitu juga dengan kadin mengaji, berawal dari Nusa Tenggara Barat, akan menular ke tempat-tempat lain. Kita nggak ada ngaji macam-macam, kita cuma mau ngaji supaya bangkit ekonomi ini, supaya kekayaan ini tidak dimiliki segelintir orang. Kalau kekayaan ini dimiliki segelintir orang, dia kabur, negeri ini tumbang. Tapi kalau dimiliki oleh setiap person, maka tidak akan mungkin hilang. Kenapa? Setiap orang memiliki kekayaan. Kita bukan sosialis, kita bukan komunis, kita bukan pula orang yang menumpuk barang dan harta. Kita adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
pertengahan, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kita adalah agama yang diajarkan ada fikih sholat, puasa, zikir, baca Quran, tapi jangan lupa ada fikih muamalah, dagang, jual beli, gadai, utang piutang. Justru yang paling panjang ayat dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulislah. Padahal ketika itu yang bisa nulis cuma 40 orang, hadis saja tidak ditulis, ayat Quran ditulis di pelepah korma, tapi ayat yang turun justru tentang hutang piutang, uang, duit, benda, harta. Mau pergi haji, duit. Sodakoh, duit. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah satu tempat di surga, duit. Kalau mau dekat dengan Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga, duit. Amal yang mengalir, sholat duha putus, sholat tahajud putus, tapi ada amal yang mengalir, apa dia? Shadaqatun jariyah, duit. At'imut ta'am, beri orang makan, duit. Absus salam, ucapkan salam, nggak perlu pakai duit. Tapi at'imut ta'am, berikan orang makan, duit. Pahala yang mengalir setelah kematian, duit. Jadi kalau begitu yang paling layak cepat masuk surga adalah orang yang punya duit. Hari ini kita diajarkan untuk supaya lemah, bawaan kita mau mati, gak usah diurus pasar, jangan diurus ruko, kita besok pagi mau mati, iya kalau mati, kalau enggak. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Berapa maharnya? Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktum, lomba musabaqah nulis sejarah Nabi juara 1 dari India diadakan di Makkah Al-Mukarramah oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam, Rabithah Alam Islami. Maharnya, saya sebetulnya segan untuk mengungkapkan ini karena ini nanti bisa merusak harga mahar di Nusa Tenggara Barat. Kasihan yang jomblo-jomblo. Tapi nanti saya imbangi dengan beberapa hadis untuk menetralisir. Maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Satu ekor onta paling murah 50 juta. Sebenarnya lebih daripada itu, tapi karena kita udah lama kenal, udahlah 50 aja. Kalau satu ekor 50 juta, 10 ekor 500, 20 ekor berarti 1 miliar. Saya yakin yang belum nikah detak jantungnya udah mulai nggak normal. Mudah-mudahan ceramah Ustaz Somad ini nggak sampai ke calon mertua. Tapi diimbangi dengan hadis yang lain. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling rendah. Gimana? Udah agak tenangan kan? Saya cuma mau cerita bahwa Nabi Muhammad SAW anak muda umur 25 tahun, nikahnya mahar 20 ekor onta ditambah dengan beberapa auqiyah emas, hampir mencapai 2 miliar. Kira-kira kalau anak muda 25 tahun nikah maharnya nyaris 2 miliar, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Itu kita. Anak-anak muda sekarang lebih murah, kupinang kau dengan bismillah. Tak memodal. Ketawa dan aja. Beginilah Islam ini. Islam ini bukan agama orang fakir miskin. Islam ini luar biasa. Baru saja kemarin kita pesta hewan kurban, artis-artis berkurban, satu sapi limosin harganya 300 juta, 1 miliar.
Nabi Muhammad SAW nggak artis, tapi followernya terbanyak. Berapa kurban Nabi Muhammad SAW? Dia sembelih sendiri 63 ekor. Habis itu pisaunya dia kasihkan ke Sayyidina Ali, dipotong Sayyidina Ali 37 ekor. 37 tambah 63, 100 ekor onta, bukan kambing. Berita ini belum sampai ke artis. Kalau sampai pucat dia. 100 ekor onta Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah dibalik dia menyembelih 63? Setelah dia meninggal baru sahabat tahu, oh rupanya umurnya sampai 63 tahun. Dia tidak ingin 1 tahun kosong daripada kurban. Yang kedua, badannya sehat. Umur 63 tahun waktu haji wada itu dia sanggup menyembelih sendirian 63 ekor. Ustaz pernah motong, nih ketahuan belum follow Instagram. Kan ada videonya 2 tahun yang lalu saya motong bersama Juleha, juru sembelih halal. Saya dari kecil motong ayam pun gak berani, tapi begitu mereka kasih golok, segan mau nolak. Silakan Ustaz Somad potong, gak mungkin kita tolak, kita profesor, malu. Terpaksa lah saya potong. Oh ya potong, saya ini ceramah aja yang menggelegar, hati saya lembut. Potong ayam aja nggak sampai hati, apalagi sapi. Tapi karena terpaksa saya gas juga. Mati 2 ekor, terkapar. Waktu motong itu siapa yang Ustaz bayangkan? Adalah buzzer-buzzer yang ngejek saya itu. Kalau sapi itu mana sampai hati kita, dia baik, bukan pernah ganggu kita. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, selesai, tamat riwayat. 2 tahun setelah itu nggak mau saya potong. Setiap ada acara pemotongan, Ustaz nanti datang, syukron, terima kasih. Nabi SAW sehat, gagah perkasa, 63 tahun motong sendiri. Jamaah mau coba-coba motong, begitu dipotong rupanya dia mabuk darah, sapinya nggak mati, dia masuk ambulan. Nabi SAW itu sehat, kaya raya. Nabi Muhammad SAW itu hartanya berapa Pak Ustaz? Pindah ke kota Makkah Al-Mukarramah, dari Makkah pindah ke Madinah. Sampai di Madinah tahun kedua terjadi perang, namanya perang Badar. Pada perang Badar itu dapat harta rampasan perang namanya ghanimah. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, la tatillu an khamsina alfi dinarin, 50.000 keping uang dinar. 1 keping uang dinar, zaman Nabi gak ada uang kertas. Uang kertas buatan Amerika. Tapi karena kita sudah ikut, mau nggak mau kita pakai. Kan nggak mungkin kita barter besok ayam tukar beras. Itu sebagai nilai tukar. Zaman Nabi dulu, dinar uang emas, dirham uang perak. Saat perang Badar dapat Nabi la taqillu an khamsin alfi dinarin, 50.000 keping. Kalau 1 kepingnya 4,25 gram, 1 gramnya itu 1 juta, 4,25 gram berarti 4.250.000. Tapi biar mudah ngitungnya karena kita udah lama kenal, 4 juta aja kali 50.000 keping. Berapakah harta rampasan perang saat perang Badar? Bisa masuk ujian CPNS. 4 juta kali 50.000 keping, hitung sendiri. Hah? 200 miliar. Berapa jatah Nabi? 200 miliar. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Nabi dapat khumus khamsah, 5,
Khumus 1/5, 20%. Kalau 200 miliar, berapakah 20%-nya? 40 miliar. Betul? 40 miliar. Kira-kira kalau orang punya uang 40 miliar, kaya apa miskin? Tahun 2 Hijrah, pulang bawa 40 miliar. Datang Fatimah Az-Zahra. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, ya, suamiku Sayyidina Ali susah. Aku yang membuat adonan tepung gandum, aku yang nimba air minum. Tolonglah kasih pembantu satu. Apa kata Nabi? Fatimah, sebelum tidur malam tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Enggak nyambung. Minta pembantu dikasih tasbih. Jaka sembung buat golok, enggak nyambung, bro. Apa maknanya? Nabi kaya 40 miliar, tapi bukan untuk menyenangkan anaknya, dia pakai untuk dakwah Islam. Anak perempuan buah hati, belayan jiwa, anak kesayangan Fatimah. Fatimah minni, kata Nabi. Tapi apa yang dia kasihkan? Kamu sebelum tidur malam bertasbih, bertahmid, bertakbir. Apa maknanya? Walaupun badanmu lelah, tapi kalau kau bertasbih, bertahmid, bertakbir sebelum tidur, hatimu tenang. Walaupun duitmu banyak. Sekarang orang-orang kaya, pembantunya di rumah tuh sampai 10. Ada yang satu khusus ngorekkan telinga, lain telinga kiri, lain telinga kanan. Saking kan kayanya. Tapi pas tidur jam 2 malam nggak bisa tidur, matanya berkedip-kedip. Kenapa nggak bisa tidur? Insomnia. Kenapa? Hatinya nggak tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak berzikir niat Allah, hati menjadi tenang. Tapi kalau kita pergi ke Madinah, adakah istana Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari emas? Enggak ada. Ada kursinya yang terbuat dari perak? Enggak ada. Begitu kita diajak ziarah ke miniatur rumah Nabi di samping Masjid Nabawi, jamaah nangis melihat tempat tidur Nabi, dinding rumah Nabi, atap rumah Nabi, tempat tidur Nabi. Jamaah nangis kenapa? Sedih ngeliat itu? Bukan. Sedih kenapa? Habis belanja. Meleleh air mata jamaah melihat tempat tidur Nabi yang amat sangat sederhana. Jangan katakan Nabi miskin, Nabi itu kaya raya, tapi hidupnya bersahaja. Itu yang tepat. Apakah Nabi itu miskin? Enggak. Apakah Nabi itu kaya raya sehingga menunjukkan segala sesuatu? Sekarang orang kalau ingin menunjukkan dia kaya, bagaimana? Outfit, berdiri dari mulai ujung kaki sepatu sampai ujung kepala topi, semua menunjukkan. Topi 10 juta, baju 50 juta, baru sebentar. Ini Pak Ustadz, saya takut nih karena ambu rokok. Ini mahal nih Pak Ustadz, 5 juta. Yang nanya siapa? Kalau kau kaya bukan bajumu mahal, kalau kau kaya bukan topimu mahal, kalau kau kaya bukan emasmu banyak. Kalau kau kaya, kau santuni anak yatim, fakir miskin 1000 orang, itu baru kau kaya. Kalau kau kaya, kau buatkan pondok pesantren tahfiz Quran free, gratis, itu baru kaya. Begitu yang diajarkan Islam. Yang di hadapan saya ini penampilannya biasa-biasa aja, duduknya di lantai, tapi uangnya pun nggak terlalu banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan ini bisnis ini hanya melalaikan dari Allah, yang dikambing hitamkan siapa? Tasawuf. Orang-orang tasawuf itu meninggalkan dunia. Orang-orang tasawuf itu di Mesir ada seorang syekh mursyid tarekat Syaziliyah, dapat gelar doktor dari Sorbonne Prancis tahun 1940. 1977 diangkat menjadi Syekhul Grand Syekh Azhar, namanya Dr. Abdul Alim Mahmud. Mobil sedan yang paling mahal zaman itu milik Syekh Abdul Alim Mahmud, mursyid. Siapa mengatakan tasawuf meninggalkan dunia? Siapa yang meninggalkan tasawuf meninggalkan harta? Imam Malik bin Anas punya kereta kencana. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i punya kereta kencana di Madinah. Datang Imam Sufyan Ats-Tsauri dari Irak mengirim surat,
hai Malik bin Anas, kenapa kau hidup bermegah-megah, kereta kencanamu mewah? Bukankah kita ulama diajarkan hidup sederhana dan bersahaja? Dijawab surat itu oleh Imam Malik bin Anas, aku memang punya kereta kencana, tapi tidak pernah kupakai sekalipun, karena tidak layak aku naik kereta kencana di atas, sedangkan ada jasad Nabi Muhammad di bawah tanah tempat aku lewat. Tapi perlu kita punya itu. Kenapa? Karena orang sekarang menilai kita dari gaya kita, dari pakaian kita. Imanuhum fi a'yunihim, iman mereka di mata mereka. Dia kalau nilai orang, dia tengok dulu dari bawah sampai ke atas. Makanya orang kalau ketemu dengan saya, ditengoknya dulu, oh baju Ustadz ini mahal. Dia nggak tahu ini baju mereknya Casio, dikasih orang. Oh, Ustaz Somad ini batu cincinnya ruby mahal, dikasih juga. Lalu duit itu untuk dimana dipakai? Pakai untuk menolong agama Allah, pakai untuk santri, pakai untuk fakir miskin. Itu definisi kaya dalam Islam, bukan untuk menunjukkan. Maka kalau kita pahami ini dengan baik, orang akan semakin semangat untuk mencari uang. Betul apa tidak betul? Terserah, mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya pun nggak masuk neraka. Yang penting udah saya sampaikan. Nanti Ustaz Somad ngomongnya nggak usah lama-lama, kita lama dialog, ngomongnya setengah jam aja, udah habis setengah jam. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang uangnya banyak, itu nggak terasa lama. Mudah-mudahan jamaah ini semuanya semakin aktif, semakin satu hijrah. Di malam ini sudah tahun 1444 hijrah, tanggal 2 sudah masuk malam ini, tanggal 2 Muharram. Semakin bertambah hijrah, semakin semangat cari duit, semakin semangat bisnis, semakin melimpah rezeki, semakin kaya raya insyaallah. Amin. Tapi bukan untuk dunia, dipakainya untuk bangun masjid, untuk buat pondok pesantren, untuk membangun tahfiz, untuk menyekolahkan anak-anak putra daerah, dikirim sampai ke Rubat Tarib, Darul Mustafa Hadramaut, ke Al-Azhar Kairo. Nampak ada terbengkalai pondok pesantren. Ini kenapa terbengkalai? Kenapa tidak diselesaikan? Kami mau bantuan Pak, gak usah buat proposal. Nanti Bapak mau bantu, saya salurkan ke tempat lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf pindah dari kota Makkah hanya sebatang kara. Hartanya ditahan semua sama orang Makkah. Abdurrahman, kalau kamu mau pindah, pindah hijrah, tapi hartamu tinggal. Pergi dia tinggalkan semuanya. Sampai di Madinah, dipersaudarakan Nabi dengan sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Rabi'. Kenapa dipersaudarakan? Karena mereka satu circle, satu server, sama-sama bisnismen. Sa'ad bisnismen, Abdurrahman bisnismen. Abdurrahman ini Sa'ad, Sa'ad ini Abdurrahman, ini saudaramu. Apa kata Sa'ad? Wahai Abdurrahman, rumahku banyak, mana yang kau mau? Ambil. Kebunku banyak, mana yang kau mau? Ambil. Waktu itu belum turun ayat batasan istri 4. Istriku banyak, unlimited. Mana yang kau mau? Kuceraikan, nikah dengan kau. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suqikum, barakallahu fi malik. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu, Allah berikan berkah pada rukomu, Allah berikan berkah pada rumahmu, Allah berikan berkah pada istrimu. Dullani ala suqikum, tunjukkan aku di mana pasar kota Madinah. Coba bayangkan kalau kita yang ditawari Sa'ad bin Rabi'. Hai Abdul Somad, pilih mana. Setelah tidak berapa lama lalu Abdurrahman bin Auf datang menjumpai Nabi. Hari berganti pekan berganti bulan. Tiba-tiba tangan Abdurrahman bin Auf merah-merah, min athari sufrah, bekas minyak zafaran.
ada minyak seperti kunyit dari daun bunga, warnanya jingga seperti kunyit, kena kapur sirih, kalau kena ke tangan warnanya jingga, bisa dibuat ke makanan, bisa buat parfum, namanya za'faran. Sampai ke Indonesia dari zafran. Ustaz Somad, kenalkan anak saya, siapa namanya? Zafran, berarti minyak warna jingga. Kata Nabi, Abdurrahman, ya, itu tanganmu ada bekas-bekas minyak za'faran. Biasanya orang kalau tangannya bekas minyak za'faran berarti dia habis nikah. Kamu nikah ya? Iya ya Rasulullah. Aulim walau bisyatin, buatlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Seekor kambing itu kalau orang Arab makan berempat, 1, 2, 3, 4, berempat itu. Ananda aja kami kasih ayam. Maksudnya buatlah walimah walaupun undangannya antara 4 sampai 10. Itu kalau seekor kambing. Beda di tempat kita. Itu kalau kambing itu bisa 1 kades, kadus, RT RW lengkap semua. Lalu kemudian ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, di total hartanya 6 triliun. Allah menguji aku dengan harta, kata Abdurrahman bin Auf. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, sampai di Madinah tahajud witir, baca Quran, zikir, mati. Ini belajar Islam di mana? Inilah bahayanya murid-murid Snokthorgronya. Kita diajarkan ada namanya musaqat, menyiram tanaman. Ada namanya ihyaul mawad, menghidupkan tanah mati. Ada namanya muzara'ah, menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan di tanah. Saya nggak punya tanah, saya tanam, berbagi. Tapi fikih-fikih muamalah ini sudah tidak dikaji orang. Yang dikaji orang di masjid sibuk mengkaji masalah darah nifas, darah haid, darah wiladah, darah bisul, darah jerawat, darah nyamuk. Memang asik mengkaji ini, lengkap dengan dalil, berdebat, mazhab, ikhtilaf. Kenapa tidak dikaji fikih muamalah, mudharabah, murabahah, ekonomi syariah? Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah pengajian kita dibangkitkan, kajian rutin Kadin ini berkala, dibuka di awal Muharram 1444, akan berkelanjutan, apakah mingguan, bulanan, pekanan, dimasukkan dalam channel YouTube, dinikmati seluruh Indonesia, akan bangkit ekonomi umat insyaallah. Amin ya rabbal. Itu pengantar dialog kita pada kesempatan ini. Lebih kurang 40 menit saya sampaikan materi, selebihnya nanti dialog interaktif tanya jawab. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang nggak bisa saya jawab saya bawa pulang besok pagi ke Riau. Nanti saya uploadkan ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.